Oke, wait. Kalau ngomongin kekerasan, itu sebenarnya banyak banget tindakan-tindakan kekerasan. Bahkan bullying aja tuh udah masuk tindakan kekerasan. Oke. Tapi kalau kita kaitin sama perempuan, itu biasanya berujungnya, pasti kamu tau lah, jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual seperti itu. Nah, bulan April kemarin, kebetulan itu dari isu-isu dominan yang sudah kita pantau, kalau kita sisir itu ada 20 tindakan kekerasan seksual yang terjadi. Yang terjadi. Nah, paling banyak itu ada 12 kasus pelecehan seksual. Gitu, tindakan paling banyak tuh di situ. Nah, yang unik itu ada satu, ada eksploitasi seksual. Gitu. Nah, di RUU PKS sendiri atau rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sebenarnya ada 9 kasus-kasus kekerasan seksual dalam pasal 11 ayat 1. Di antaranya itu Apa aja tuh, Bir? coba di slide-nya Widi juga bisa bacain mungkin, Wid. Oke, yang pertama ada eksploitasi seksual yang merupakan bentuk paksaan dan kekerasan yang dilakukan dalam bentuk perbudakan modern. Iya, kayak gitu. Kemudian ada pelecehan seksual, ada pemerkosaan, ada pemaksaan kontrasepsi, terus ada juga pemaksaan aborsi, kemudian pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan terakhir ini adalah penyiksaan seksual. Jadi di RUU PKS itu ada 9 itu sih, tindakan-tindakan yang dianggap paling serius dan perlu ditangani. Dan ini pasti udah sesuai data-data yang ada di lapangan kan? Ya. Betul. Intinya ini ya, Bir ya, kalau di RUU PKS ini sesuatu yang memaksakan, yang kita nggak pengen tapi dipaksa gitu. Ya, ini mirip-mirip sih sebenarnya. 9 tadi tuh kurang lebihnya mirip-mirip, tapi ya hampir semuanya karena sebelah pihak saja yang melakukan seperti itu. Oke, nah ini adalah salah satu contoh kasus kekerasan eksploitasi seksual, Widi. Oke. Jadi baru aja nih juga cukup viral, ada kasus pencabulan anak anggota DPRD Kota Bekasi, dan juga dia menjual online korbannya tersebut. Ini double nih, Wid, nih kasusnya nih. Jadi Bikin marah ya ini. bikin sebel. Jadi si anak ini karena dia anaknya DPRD Kota Bekasi, sempat belum ditangkap kurang lebih hampir 2-3 minggu. Lama banget. Padahal kan tuh harus segera ya. Dan tapi Kak Seto selaku pengamat isu anak-anak juga, dia sudah mengawal ini. Dia juga sempat mengatakan bahwa walaupun dia anak pejabat gitu, anak seorang anggota DPRD, tapi dia harus tetap segera ditindaklanjuti, bahkan harus direhabilitasi biar dia tuh sadar bahwa yang dilakukan ini tuh juga kurang tepat. Setuju banget sih, Bir. Ini hukum tuh harus tidak berpihak ke siapapun Ya, kan. rata. Rata, Kemana-mana. betul. Nah, mesin media daring Lab 45 sendiri, itu juga udah cukup membantu kita dalam menyortir nama-nama baik pelakunya, kemudian korban, sampai juga tokoh-tokoh yang memang bisa membantu dalam melakukan penghapusan kekerasan seksual. Ada banyak banget, tapi memang di sini bisa dilihat itu yang paling besar exposure-nya itu ada Ibu Yuyun Sukawati. Widi ingat nggak dulu ada film Jin dan Jun? Oh ya, tahu filmnya. Ya, waktu kita masih SD deh kayaknya ya. Bener-bener. Nah, itu dia sempat menjadi korban kasus kekerasan di dalam rumah tangga, dan pemberitaannya tuh banyak banget, makanya dia exposure-nya paling tinggi di bulan April kemarin gitu. Kemudian ada Thalita Latief, ini juga termasuk dalam salah satu korban kekerasan rumah tangga. Ini juga kayaknya lagi viral-viralnya nih, jadi cukup tinggi di media. Dan ada beberapa nama di bawahnya. Dan salah satunya itu juga ada nama Sigit Wijatmoko. Siapa tuh, Bir? Beliau asisten dari Balai Kota, di Sekretaris Balai Kota. Dia ini yang mendukung untuk menyudahi masa jabatannya kepala di Balai Kota yang terjerat kasus pelecehan seksual.
Oke. Di balai kota loh, Wit. Bayangin ya, balai kota di Jakarta. Di Jakarta. Jadi emang sebenarnya kasus pelecehan seksual ini nggak memandang bulu, bisa terjadi siapa aja, bahkan udah di tempat-tempat yang profesional sekalipun. Di Jakarta, di daerah, di pemerintah, di manapun lah ya Bir ya. Seperti itu. Nah, ini ada juga contoh-contoh kasus lanjutannya. Ya, ini tadi Wit yang sempat aku sebutin. Yang tadi itu ya? Ya, ini Bapak Blas Mianda yang akhirnya sudah bebas tugaskan juga dari kantor balai kota. Oke. Ini kasus Yuyun Sukawati tadi, Wit. Ternyata tadi. Dia itu cuma tidak hanya mengorbankan ibu Yuyun ya, tapi anaknya juga jadi korban. Makanya itu ya, kekerasan itu tuh ke perempuannya kena, ke anaknya kena, itu selalu jadi korban ya, kelompok rentan lah ya. Iya, betul. Dan terakhir ini Thalita Latif, yang juga lagi banyak di pemberitaan, bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Iya sih, daripada nyawanya yang melayang kan. Betul, jadi lebih baik kita menjaga, dan oleh karena itu RUU PKS harus segera disahkan ya. Banget, itu penting banget kan RUU PKS itu. Oke, kalau upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan nih sebenarnya setiap negara, pasti punya keunikan sama caranya masing-masing ya Bibi ya. Nah, sebenarnya nih kenapa Indonesia harus segera banget punya RUU PKS, karena memang ini sudah darurat, sudah banyak kejadian kasus kekerasan yang makin meningkat walau di masa pandemi bahkan. Iya, malah di masa pandemi jadi malah makin meningkat juga. Itu kan sedih banget ya. Maksudnya lagi kayak gini, orang lagi di WFH gitu kan, lagi pada di lockdown, tapi kok masih bisa karena kekerasannya juga berkembang, bahkan ada yang bisa secara online dan lain-lain. Nah, dari negara ASEAN sendiri, negara tetangga kita, itu udah ada 7 negara yang sudah punya undang-undang untuk penghapusan kekerasan seksual. Tapi masih ada 3 negara, diantaranya ada Brunei, Indonesia termasuk, dan Myanmar yang belum. Kita belum ada nih ya, belum ada kita. Oh my kita god. Belum ada. Memang sih banyak juga pihak-pihak dan komunitas-komunitas yang mau menangani, tapi tetap aja kan undang-undang yang sebagai payung ini kan belum ada gitu. Jadi mesti segera dilakukan. Betul. Gitu. Kita harus terus kawal nggak sih Bir? Harus mengawal. Salah satu yang belum ada. 7 udah, 3 kita doang, ya ampun. Kita akhirnya ada 2 lagi sih. Ya. Semoga ini di Prolegnas bisa segera disahkan ya Wita. Amin. Nah, di pantauan kita setiap bulannya kita juga punya isu perlindungan perempuan yang kita pantau. Di sini bisa dilihat juga sih Wit, bahwa memang sudah ada antusias yang begitu tinggi. Contohnya di tanggal 7 April lalu, karena ada kasus dugaan pencabulan di Universitas Jember, akhirnya si rektornya itu, pihak kampusnya ini buat tim investigasi. Berarti kan dia bertanggung jawab banget nih, bagus banget sih, harus sih sama kasus ini. Jadi dia mau menarik, mau mencari tahu lebih dalam seperti apa kronologinya sampai dia buat tim investigasi itu. Kemudian di tanggal 21 April itu ada beberapa pernyataan perjuangan Kartini masa kini tuh udah bukan kayak yang dulu-dulu lagi, melainkan memperjuangkan RUU PKS dan RUU PRT. Setuju. Dan yang terakhir, 30 April lalu Komnas Perempuan juga mengusulkan penyempurnaan 6 elemen kunci dari RUU PKS ke pihak DPR. Seperti itu. Jadi emang udah nggak ada lah ya Wit yang mau ngalamin kekerasan, baik itu perempuan, bener lah, laki-laki sekalipun, kemudian anak-anak, kelompok rentan lainnya. Jadi memang harus ada payung hukum yang tegas, yang inklusif, yang bisa menjadi wadah untuk memberikan pelajaran yang
sesuai ke pelaku dan juga wadah untuk si korban. Setuju, Bir. Karena kan perempuan itu kan ketika udah jadi korban, dia udah jadi korban ya. Jangan sampai dia jadi korban 2 kali, disalahin karena bajunya lah, karena stigma lainnya lah gitu kan. Jangan sampai udah mulai sering juga tuh ya kayak gitu. Jadi double kita yang salah. Jadi ya Allah sih pakai bajunya kebuka, gimana nggak digodain. Bener. Padahal kita udah jadi korban, diinin lagi gitu kan. Oke, kalau gitu Mbak Widi, kita harus mengawal RUU PKS. Iya, betul. Harus kawal terus sampai ini jadi UU.